Kita lanjutkan pengajian kitab As-Sittun An-Nafi'ah yang ditulis oleh guru kami Al-Ustadz Mudzakkir hafizahullah ta'ala. Dan kitab ini sudah diterjemahkan oleh beberapa santri. Demikian juga sudah diberi sedikit syarah oleh sebagian santri dengan bahasa Arab. Ada juga syarah dengan bahasa Indonesia, sehingga siapa yang ingin membeli mendapatkan terjemahnya sehingga memudahkan untuk memahami, silahkan dicari. Saya nggak tahu siapa yang menjualnya, tapi saya lihat ada di sebagian ikhwan yang memilikinya. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-36. Ini hadis masih bicara tentang masalah jihad. Jadi tampaknya karena pentingnya jihad ini, maka beliau Al-Ustadz Mudzakkir menulis beberapa hadis bertubi-tubi bicara tentang jihad terus. Hadis yang ke-36 kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis wa thalathun. An Abi Musa anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu liyudhkar war-rajulu yuqatilu liyura makanuh wa yuqatilu hamiyyah faman fi sabilillah. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, namanya Abdullah bin Qais, Abu Musa Al-Asy'ari, anna Arabiyan, bahwasanya ada seorang Arab desa, Arab Badui, atan nabiyya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah. Jadi memanggil Nabi jangan namanya, tapi panggil pangkatnya, Rasulullah. Ar-rajulu, ada seorang laki-laki, yuqatil, dia berperang, lil maghnam, untuk dapat ghanimah saja. Jadi niatnya tidak ada niat cari pahala, tapi semata-mata cari ghanimah. Warajul, ada lagi orang lain, yuqatilu, berperang, liyudhkar, supaya disebut namanya, supaya dikenang sebagai mujahid, sebagai pejuang. Warajulu, ada lagi orang lain, yuqatilu, berperang, liyura, supaya dilihat makanuhu, posisinya, ya, sebagai panglima atau sebagai orang yang pemberani. Wa yuqatil, ada juga yang berperang hamiyatan, karena fanatisme, karena kebangsaan, membela kaumnya, membela negaranya, meskipun negaranya yang salah atau kaumnya yang salah. Faman, maka siapakah di antara mereka itu fi sabilillah, yang termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka beliau memberikan definisi yang sangat gamblang. Apa sih maksudnya fi sabilillah? Beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala, siapapun yang berperang, litakuna, supaya menjadi kalimatullah, kalimatnya Allah, yaitu agama Allah, la ilaha illallah, hiyal ulya, dialah yang paling tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka itulah yang disebut fi sabilillah, di jalan Allah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang definisi fi sabilillah, karena sering ada istilah jihad fi sabilillah, pahalanya besar, pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah jannah. Nah, sekarang jihad fi sabilillah itu kayak apa? Apa definisi fi sabilillah? Beliau katakan fi sabilillah itu kalau niatnya adalah untuk meninggikan agama Allah, untuk memenangkan al-Islam. Dengan kata lain, siapa yang melakukan jihad dalam rangka mencari pahala, maka dia fi sabilillah. Dengan kata lain, siapa yang melakukan jihad untuk cari ridha Allah, maka dia fi sabilillah. Dengan kata lain, siapa yang melakukan jihad supaya masuk ke dalam jannah, maka dia fi sabilillah. Dengan kata lain, siapa yang berperang untuk meninggikan agama, itulah fi sabilillah. Jadi boleh diungkapkan dengan banyak ungkapan, tapi maksudnya sama, mencari ridha Allah, mencari pahala, mencari jannah, mencari mati syahid, meninggikan agama. Ini semuanya maknanya sama, ya. Intinya adalah kita berperang bukan untuk dunia, tapi hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segala amalan selain jihad, definisinya juga seperti ini.
Pengajian, kapan pengajian termasuk fi sabilillah? Apabila kita lakukan untuk mencari ridha Allah, mencari pahala, untuk mendapatkan jannah. Itu berarti fi sabilillah. Bekerja mencari nafkah, bapak-bapak setiap hari bekerja mencari nafkah karena dia punya anak-anak, punya ibu, punya istri, untuk menafkahi wajib, maka harus mencari nafkah. Kapan mencari nafkah itu fi sabilillah? Kalau dilakukan untuk mencari ridha Allah, kalau dilakukan untuk cari pahala. Ini kewajiban saya ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka keluar berangkat kerja, ini fi sabilillah. Jadi fi sabilillah itu tidak hanya dalam bab-bab ibadah khusus, tapi juga dalam bab-bab muamalat, termasuk fi sabilillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Rasulullah bersabda, "In kana, jika seseorang itu kharaja yas'a, dia keluar untuk cari nafkah, ala wuldihi, untuk menafkahi anak-anaknya, sigharan yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah." Itu termasuk fi sabilillah. Kalau dia keluar mencari nafkah untuk menafkahi orang tuanya yang sudah tua renta, sudah enggak mampu lagi bekerja, maka itu fi sabilillah. Siapa yang keluar mencari nafkah untuk menafkahi dirinya sendiri, yu'ifuha, supaya dia tidak minta-minta, iffah, tidak minta-minta, maka dia itu fi sabilillah. Tapi siapa yang keluar dari rumahnya mencari nafkah tapi untuk riya, untuk membanggakan kepada orang lain, maka itulah yang di jalan setan. Karena sebagian orang keluar dari rumahnya membawa mobil yang paling mewah di kampungnya, dia berangkat kerja menampakkan, saya yang paling kaya di kampung ini, semuanya kerja pakai sepeda, pakai motor, saya pakai mobil paling mewah, paling mahal, harganya miliaran. Nah, kalau seperti itu fi sabilillah syaitan. Tapi selama kita cari kerja mencari nafkah dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kita, maka ini termasuk fi sabilillah. Karena itu fi sabilillah definisinya adalah tadi ya, untuk mencari pahala dan seterusnya tadi. Hadis berikutnya hadis 37. Kita lanjutkan. Al-haditsus sabi' wa thalathun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-jihadu wajibun 'alaikum ma'a kulli amirin barran kana aw fajira. Was-salatu wajibatun 'alaikum khalfa kulli muslimin barran kana aw fajira wa in 'amilal kaba'ir. Was-salatu wajibatun 'ala kulli muslimin barran kana aw fajiran wa in 'amilal kaba'ir. Rawahu Abu Dawud fi Kitabil Jihadi min sunanihi. Hadis 37 dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr menurut pendapat yang paling masyhur. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jihadu, jihad itu wajibun, hukumnya wajib, alaikum, atas kalian, ma'a, bersama, kulli amirin, setiap pemimpin muslim, barron kana, dia itu orang baik dia itu orang baik, au fajiron, atau dia orang yang buruk. Fajir itu orang yang pelaku dosa, misalnya dia suka mabuk, minum minuman keras. Wassalatu, dan salat itu wajibatun, wajib, alaikum, atas kalian, khalfa, di belakang, kulli muslim, setiap imam yang muslim, baik imamnya itu barron kana, baik dia itu orang yang baik, au fajiron, atau orang yang buruk, misalnya ahli bid'ah, imam salat ahli bid'ah, enggak apa-apa. Wa in, meskipun amila, dia itu melakukan al-kabair, dosa-dosa besar, berarti orang yang fasik, kita menjadi makmumnya tidak masalah, salat kita tetap sah. Was-salatu, dan salat itu wajibatun, wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, maksudnya jenazah setiap orang muslim wajib disalatkan, barron kana, baik dia itu orang baik, au fajiron, atau dia orang yang buruk, ya, pelaku dosa. Wa in, meskipun amila, dia melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab jihad dari sunannya. Sebelum kita jelaskan hadis ini, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa hadis ini derajatnya dhaif dari sisi sanadnya, karena hadis ini munqati itu terputus sanadnya. Perawinya bernama Makhul, dia tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
maka berarti sanadnya putus. Tetapi isi hadis ini benar. Isinya ada 3. Yang pertama, jihad wajib dilakukan oleh umat Islam apabila disuruh oleh para pemimpin untuk berjihad, baik pemimpinnya itu orang yang baik maupun pemimpinnya orang yang fajir. Maka seandainya Pak Jokowi, Presiden Indonesia, mengajak kita jihad Palestina karena kita punya kemampuan untuk mengusir orang-orang Yahudi dari Palestina, maka wajib kita untuk mengikuti beliau. Karena beliau faktanya sebagai amir sekarang ini di Indonesia, mengajak jihad, ya kita ikuti. Di masa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, para sahabat masih melakukan jihad, padahal yang memimpin jihad adalah Hajjaj bin Yusuf. Siapa Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf adalah pembunuh banyak kaum muslimin. Dia sudah membunuh 200.000 umat Islam. Itu yang bisa dihitung. Yang tidak dihitung lebih banyak lagi. Bayangkan, membunuh 200.000 orang, berapa dosanya itu? Satu orang muslim saja nyawa melayang, itu dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi 200.000. Tetapi ketika Hajjaj ini memimpin peperangan, para sahabat Nabi ikut perang juga, nggak ada masalah. Kenapa? Jihad memang wajib, meskipun pemimpinnya orang jelek, yaitu jeleknya dia tanggung sendiri. Adapun kewajiban jihad maka tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, di sini Nabi bicara tentang salat di belakang imam. Meskipun imamnya itu orang yang fajir, orang yang jelek, pelaku dosa besar, maka kita menjadi makmum di belakang dia tidak ada masalah. Tidak akan mengganggu salat kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalluna lakum." Para pemimpin itu salat mengimami kalian. Zaman dulu namanya presiden itu ngimami salat. Pak Camat itu ngimami salat. Fa in asabu, kalau mereka itu salatnya benar, falakum, maka kalian dapat pahala, mereka juga dapat pahala. Wa in akhtau, tapi kalau mereka salah, falakum, maka kalian dapat pahala, wa alaihim, dan dosa mereka tanggung sendiri. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari di dalam kitab sunannya, beliau menulis satu bab, babu imamatil maftuni wal mubtadi'. Bab apabila diimami oleh orang yang pembawa fitnah atau pembawa bid'ah, ahli bid'ah. Qala Al-Hasan, berkata Hasan Al-Basri, "Shalli, salatlah kamu di belakang imam yang ahli bid'ah tadi." Bagaimana bid'ahnya? Wa alaihi bid'atuhu, bid'ahnya dia tanggung sendiri. Jadi kalau ada imam salat ahli bid'ah, kita menjadi makmum, enggak ada masalah. Bagaimana dia menjadi ahli bid'ah, menjadi imam kita? Bid'ahnya dia tanggung sendiri. Kita tidak menanggung bid'ahnya. Kita hanya melakukan ibadah salat. Salat adalah amalan yang baik, maka kita dapat pahala karena kita melakukan amalan yang baik. Kalau dia melakukan bid'ah, bukan tanggung jawab kita. Kemudian Imam Bukhari setelah menulis bab ini, beliau memakai dalil kasusnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pada waktu itu diserbu oleh orang-orang Khawarij. Maka kota Madinah penuh dengan orang-orang Khawarij. Mereka yang menguasai Masjid Nabawi. Yang biasanya Utsman bin Affan menjadi imam, ini nggak bisa menjadi imam karena dia dikepung di rumahnya. Maka orang-orang Khawarij ini yang ngimami salat. Maka para sahabat bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, bagaimana kita? Kita datang ke Masjid Nabawi, yang mengimami itu orang-orang Khawarij yang ingin membunuh engkau." Maka Sayyidina Utsman mengatakan, "As-salatu ahsanu ma ya'malun nas." Salat adalah amal terbagus yang dilakukan manusia. Fa idza ahsanan nas, kalau manusia melakukan kebaikan, fa ahsin ma'hum, ikutlah berbuat baik bersama mereka. Jadi kalau mereka salat, ikutlah salat, enggak ada masalah. Wa idza asa'u, kalau mereka berbuat jelek, fajtanib isa'atahum, maka singkiri kejelekan mereka. Jadi mereka Khawarij, pembunuh Utsman bin Affan, jangan ikut membantu mereka membunuh. Tetapi kalau mereka salat, tidak ada masalah kita menjadi makmumnya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah membahas tentang, atau hadis ini membahas tentang salat jenazah. Salat jenazah wajib atas setiap jenazah muslim, baik dia itu adalah orang yang baik maupun orang yang jelek. Wa in amilal kabair, meskipun dia pelaku dosa besar.
termasuk dosa besar bunuh diri. Maka kalau ada orang muslim bunuh diri, maka dia tetap wajib untuk disolatkan. Kenapa? Dia muslim, jadi masih dia punya hak untuk disolatkan. Lah bagaimana dengan bunuh dirinya? Yaitu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah. Kalau Allah mengetahui bahwa dia punya kebaikan-kebaikan, sangat mungkin Allah itu memaafkan keburukannya ini, sehingga dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada seorang sahabat Nabi, dia bunuh diri dengan cara memotong jari-jarinya sehingga darah mengucur deras dari jari-jarinya, sehingga akhirnya lama-lama dia mati kehabisan darah. Maka saudaranya bermimpi ketemu dia dalam kondisi tangannya ditutupi kain. Nah, maka temannya ini bertanya, bagaimana kondisi engkau? Alhamdulillah, saya diampuni oleh Allah karena saya melakukan hijrah ke Madinah. Terus tanganmu kenapa kamu tutupi? Maka dia mengatakan, tangan saya rusak karena saya potong sendiri. Maka Allah mengatakan, saya tidak akan memperbaiki apa yang kamu rusak sendiri. Ini tanganmu utuh tapi kamu rusak sendiri, ya udah, saya biarkan rusak. Maka sahabat ini kemudian pagi-pagi datang kepada Nabi SAW seperti biasanya. Pada subuh Nabi biasanya bertanya, ada yang mimpi enggak? Nah, dia menceritakan mimpinya. Maka Rasulullah kemudian angkat tangan mengatakan, Allahumma waliyadaihi faghfir, ya Allah ampuni juga kedua telapak tangannya orang ini. Nah, maka mudah-mudahan dengan itu dikabulkan doanya oleh Allah sehingga tangannya diperbaiki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh orang bunuh diri diampuni oleh Allah. Karena itu kesimpulannya, orang bunuh diri kalau dia masih muslim tetap wajib untuk apa? Disalatkan. Karena di sini jelas wa in amilal kabair, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri? Nah, maka perhatikan riwayatnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki qatala nafsah, bunuh diri bimasyaqis, dengan senjata tajam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana, adapun saya, fala usalli alaihi, maka saya tidak mensalatkan jenazah dia. Hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Para ulama memahami hadis ini maksudnya adalah, adapun saya tidak mensalatkan, adapun kalian salatkanlah. Jadi pemahamannya seperti itu. Kenapa? Karena hadis ini mirip dengan orang yang punya utang mati, tidak melunasi utangnya. Maka itu di awal-awal Islam, ya, Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum, salatilah teman kalian ini yang mati dia belum lunasi utangnya, tapi saya tidak menyolati dia. Nah, mirip dengan ini. Maka demikian juga yang dia bunuh diri tidak disolatkan oleh Nabi, tapi tetap disolatkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Dan inilah pendapat yang dipakai oleh ulama ahlus sunnati wal jamaah. Meskipun di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama, apakah orang yang mati bunuh diri, apakah orang yang mati dalam kondisi zina, naudzubillah, apakah orang yang mati dalam kondisi minum minuman keras, apakah dia disolatkan atau tidak, ada perselisihan pendapat. Kita lanjutkan hadis 38. Al haditsu tsamin wa tsalathun an Tariq bin Shihab anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi ayyul jihadi afdal, qala kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir, akhrajahu an-Nasa'i fi sunanihi bi isnadin sahihin, illa anna Tariq bin Shihab laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa la yasma'u minhu syai'a. Dari Tariq bin Shihab, dia adalah seorang sahabat Nabi yang kecil, yang masih kecil ketika Nabi wafat. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki dewasa, sa'alan nabiyya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad wada'a, dan sungguh orang ini sudah meletakkan rijlahu, kakinya, fil ghurzi, pada pelana kudanya. Jadi dia sambil menunggang kuda sambil bertanya kepada Nabi. Maka ini menunjukkan boleh bertanya dalam kondisi masih di atas kendaraan, ya, ketemu dengan ustadz kemudian bertanya masih duduk di atas kendaraannya, enggak apa-apa. Dia bertanya, ayul jihadi, jihad apakah afdal, yang lebih utama?
Maka beliau mengatakan, kalimatu haqqin, kalimat kebenaran yang disampaikan kepada siapa? Inda sultanin, di hadapan penguasa jair yang zalim. Hadis diriwayatkan oleh Nasa'i dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Illa anna, hanya saja Tariq bin Syihab ini laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia berjumpa dengan Nabi, berarti dia adalah seorang sahabat, tetapi wala yasma'u minhu syai'an, dia belum pernah mendengar hadis sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadisnya ini disebut hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang sanadnya enggak nyambung. Kenapa enggak nyambung? Karena di sini Tariq bin Syihab belum pernah mendengar sabda Nabi, tapi di sini dia menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini membicarakan tentang jihad yang paling utama. Yang dimaksud paling utama atau afdal itu maksudnya adalah paling besar pahalanya. Jadi kata-kata paling besar pahalanya, kata-kata paling dicintai Allah, kata-kata paling afdal itu adalah 3 kalimat yang maknanya sama. Maka kalau ada hadis-hadis yang semisal ini bisa dikumpulkan dalam satu buku, hadis-hadis yang bicara tentang yang paling afdal, yang paling banyak pahala, yang paling dicintai oleh Allah, maknanya sama semua itu. Karena kalau Allah cinta, kasih pahala, maka menjadi afdal. Kenapa afdal? Pahalanya paling besar. Nah, jihad itu bertingkat-tingkat. Yang paling besar pahalanya adalah menyampaikan kalimat yang benar kepada penguasa yang zalim. Kenapa menyampaikan kepada penguasa yang zalim ini adalah jihad yang lebih besar pahalanya daripada membawa kuda, membawa pedang ke medan jihad? Karena kalau kita membawa pedang ke medan jihad, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan menang, pulang dalam keadaan masih hidup, kemungkinan kalah, pulang dalam keadaan mati syahid. 2 kemungkinan ini sama-sama kuatnya, mungkin 50%, 50%. Ya, bisa menang, bisa kalah, bisa mati, bisa hidup. Tetapi kalau menyampaikan kalimat yang hak, disampaikan kepada penguasa yang zalim, kemungkinan hidupnya lebih sedikit. Karena penguasa ini zalim. Contohnya Hajjaj bin Yusuf tadi. Kalau ada orang berani menegur Hajjaj bin Yusuf di depan dia, langsung dia ambil pedang, penggal leher, mati langsung. Maka Hajjaj bin Yusuf kok bisa membunuh sampai 200.000 orang muslim, itu kenapa? Ya karena dia haus darah. Setiap orang ngomong dikit, komentar dikit tentang tingkah dia, langsung ambil pedang, kepala melayang. Nah, maka banyak yang dibunuh. Nah, ini Sultan Jair. Jadi mungkin 90% kemungkinannya mati ketika menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. 10%-nya kemungkinan hidup. Nah, maka karena lebih banyak kemungkinan matinya, maka ini menyebabkan pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ringkasnya dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan, demikian juga dari hadis-hadis yang lain, bahwasanya makana athqal kana aktsar thawaba, sesuatu yang lebih berat dilakukan maka lebih banyak pahalanya. Ini kaidah yang berkaitan dengan masalah amalan. Salat sunnah beraneka ragam, tetapi yang paling utama, paling besar pahalanya adalah salat tahajud. Kenapa? Susah. Semua kita ngantuk pada malam hari, lebih suka tidur daripada bangun. Semua kita kalau melihat jam 2 masih pengen tidur. Nah, maka tahajud ini sesuatu yang berat, sehingga pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadisnya yang jelas menunjukkan hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal maktubati as-salatu fi jawfil lail." Salat yang paling afdal, maksudnya paling besar pahalanya setelah salat fardu adalah salat di tengah-tengah malam. Kenapa? Karena salat di tengah malam ini paling susah, maka pahalanya paling besar. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang semakna dengan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya yang tercinta, Aisyah. Rasulullah mengatakan, "Innalaki, sesungguhnya kamu wahai Aisyah, minal ajri, mendapatkan pahala, ala qadri nasabiki, sesuai kadar lelah yang kamu dapatkan di dalam ibadah,
wa nafaqatiki, juga sesuai kadar nafkah yang kamu keluarkan di dalam ibadah. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, maka lebih berat, lebih besar pahalanya. Sekarang katanya umrah sudah dibuka, tetapi biayanya berlipat karena katanya harus karantina. Yang dulu mungkin 20 juta bisa umrah, sekarang mungkin 40 atau 30 sekian. Nah, maka kalau ada yang tetap umrah karena memang punya duitnya, silahkan. Ini pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang duitmu banyak, nggak usah pelit, nggak apa-apa, keluarkan meskipun harganya 2 kali lipat, karena pahalanya juga akan 2 kali lipat. Ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Tapi kalau duitnya tidak ada, tidak usah utang untuk melakukan umrah, karena umrah sifatnya adalah wajib hanya bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Thariq bin Syihab. Dia seorang sahabat Nabi, tetapi dia belum pernah mendengar sabda Nabi. Berarti hadisnya hadis mursal. Nah, muncul pertanyaan, berarti kesimpulannya hadis ini sahih apa dhaif? Karena hadis mursal kan termasuk hadis yang dhaif karena sanadnya nggak nyambung tadi. Nah, maka jawabnya adalah mursalus sahabiyyi hujjatun. Hadis mursal kalau yang meriwayatkan adalah seorang sahabat Nabi, maka hujjah bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Ini perkataan Imam Nawawi dan juga ulama-ulama ahli hadis yang lainnya. Maka kesimpulannya hadis ini sahih, nggak ada masalah. Banyak sahabat Nabi yang dia itu meriwayatkan hadis dari Nabi padahal dia tidak mendengar langsung, dia mendengar dari sahabat Nabi yang lain. Contohnya misalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah berhasil mengumpulkan 5.000 hadis Nabi SAW. Padahal Abu Bakar, Umar yang sudah sejak masuk Islam sudah sejak lama kuno, hadisnya nggak sampai 1000-an. Nah, kok bisa Abu Hurairah ini riwayatkan 5.000 hadis? Ternyata dia meriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dia bercerita tentang perang Badar, bercerita tentang perang Uhud, sabda Nabi pada perang Badar, sabda Nabi pada perang Uhud. Mana mungkin Abu Hurairah mendengar? Nggak mungkin. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun Khaybar. Perang Khaybar itu tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah. 7, 8, 9, 10. Jadi 4 tahun sebelum Nabi wafat, dia baru masuk Islam. Tapi hadisnya bisa 5.000 hadis. Nah, ini kenapa? Dia riwayatkan hadis dari sahabat-sahabat Nabi yang lain, tapi dia langsung mengatakan Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Nggak ada masalah. Jadi hadis mursal kalau yang meriwayatkan sahabat Nabi, nggak ada masalah, hadisnya sahih. Jangan menganggap hadis ini dhaif gara-gara dia tidak pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hadisnya Thariq bin Syihab yang terkenal adalah hadis tentang wajibnya umat Islam Jumatan. Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ah. Jumatan wajib bagi setiap muslim untuk berjamaah. Illa arba'ah, kecuali 4 orang enggak wajib. Abdan mamlukan, budak, awim ra'ah, wanita, ibu-ibu, sobiyan, anak kecil, maridun, orang yang sakit. Maksudnya sakit yang kesusahan untuk Jumatan. Kalau hanya sakit panu silahkan Jumatan. Ini bukan termasuk yang punya uzur untuk tidak Jumatan. Hadis riwayat Abu Dawud diriwayatkan disahihkan juga oleh Imam Hakim dan Syekh Albani katakan juga sahih. Nah, kenapa sahih? Karena Thariq bin Syihab sahabat Nabi, dia memursalkan hadis mursal sahabi hujjah, tidak ada masalah. Yang menganggap hadis ini dhaif itu karena nggak paham bahwasanya hadis mursal itu dibagi 2. Kalau mursalnya sahabi maka hujjah, bisa dijadikan dalil. Tapi kalau selain sahabi yang memursalkan hadis, maka itulah hadis yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.